Yang mudah nanti yang pilihan ganda ya. Oke, kita pilih jenis soalnya pilihan ganda. Nah, nanti kita diminta untuk menulis pertanyaan. Ini ada perintah tulis pertanyaanmu di sini. Nah, kita misalkan membuat contoh soal yang gampang saja ya. Misalkan ini matematika kelas SD saja mungkin ya yang gampang. Misalkan ini 10 tambah 10. Misalkan ya, sama dengan berapa. Ini yang gampang ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin memasukkan rumus-rumus matematika, ini bisa klik FX. Ya, bisa kita klik FX yang agak rumit, misalkan akar berapa. Nah, bisa klik FX. Oke, ini soalnya, kemudian kita klik pilihan. Nah, pilihan kita tulis, misalkan nanti ada 4 pilihan ya. ABCD ini 10, pilihan pertama, misalkan ya. Jawaban kedua, misalkan 15. Jawaban ketiga, misalkan C ya, adalah 20. Jawaban ke D, misalkan 25. Nah, kita nanti mengeklik warna hijau nanti di sini jawaban yang benar. Kita klik. Jadi solusinya di sini. Ya. Ini kalau jawabannya sampai D. Kalau kalau sampai D ya. Kalau akan menambah tambahan pilihan boleh ini misalkan sampai E boleh, ini tinggal diklik. Ini pilihan waktu ya, waktu yang diberikan untuk mengerjakan pertanyaan ini. Misalkan 30 detik, karena ini soal gampang boleh kita pilih 30 detik. Bisa juga lebih kecil, lebih cepat waktunya boleh. Kemudian kita pilih simpan. Ini ya, ini contoh satu soal sudah kita buat. 10 tambah 10 sama dengan misalkan berapa. Nanti bisa kita atur-atur ini. Ya. Oke. Satu soal sudah kita buat, kemudian supaya lebih bagus ya, nanti kita bisa menambahkan gambar sebagai apa ya penanda kuis kita. Misalkan kuis matematika, kita tambahkan gambar ya yang erat kaitannya dengan kuis yang kita tanyakan. Ya, ini misalkan kita klik. Ini boleh ada, boleh tidak ya. Kita pilih ya. Kita pilih misalkan virtual background yang saya pakai ini ya. Gambarnya bebas, Bapak Ibu bebas ya. Ini contohnya adalah gambar virtual background. Nah ini ya, ini muncul. Kemudian kita pilih berikutnya ya. Rincian kuisnya ini gambarnya sudah kita masukkan bebas. Tergantung Bapak Ibu ingin yang mana. Kemudian bahasa kita pilih yang sesuai ya. Bahasa Indonesia. Klik I. Oh, di sini I ya. I. Enggak ada, berarti manual. Indonesian ya. Kita klik bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita pilih kelas. Kelasnya ada KG, TK ya. Singkatannya Kindergarten atau playgroup ini. Playgroup atau TK. Kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 5 SD, kelas ini ya, 3 SD, 4 SD, 5, sampai kelas 12. Kelas 12 itu berarti SMA ya.
Nah, ini kita pilih yang sesuai. Karena tadi soalnya masih level penjumlahan ya, ya mungkin kita yang gampang dulu ya. Kita membuat soal yang gampang. Misalkan kita klik 1 SD. Kemudian kita pilih siapa yang bisa melihat kuis ini. Ya, kita pilih publik, terlihat semua orang ya, ada pilihannya nih. Pribadi, ada publik. Nah, karena akan kita share ke siswa soal-soal tadi, maka kita memilih publik. Oke ya. Nah, kemudian kita simpan. Ini ya. Jadi rincian kuis sudah ada, kuis matematika 1 ya. Contohnya ini kita pilih first class, kelas 1 SD ya. Nah, ini skor kuis ini muncul ya 7,5 per 10. Mungkin karena soal kelas 1 SD terlalu berat ini ya. Nah, nanti kita misalkan diminta menambahkan setidaknya 4 pertanyaan. Artinya untuk mencapai 10 per 10 ini nanti kita harus menambahkan minimal 4 soal lagi, 4 soal lagi ya. Bisa juga nanti sampai 10 soal. Oke ya. Nah, sekarang kita membuat pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya berarti di sini ya, pertanyaan baru. Kita tambah atau kita klik pertanyaan baru. Supaya mudah, supaya seragam soalnya ya, maka kita pilih pilihan berganda. Nah, tadi penjumlahan ya, sekarang pengurangan misalkan ya. Misalkan yang gampang aja ya, 10 kurang 5. Sama dengan berapa? Pilih misalkan ya, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, misalkan ya. Kita pilih yang benar mana, misalkan D ya, ini D kita centrang, ini jawaban yang benar. Kemudian ini yang sebelah kanan udah muncul tulisan ya. Kemudian kita simpan. Ya, kita sudah membuat 2 soal dengan cara mengetik sendiri. Mengetik sendiri ini kita contohnya tadi ya, kita klik ketik sendiri. Ini contoh satu lagi ya. Pertanyaan mengetik sendiri nih. Kita buat ya pilihan berganda. Oke. Mengetik sendiri bisa kita mengetik langsung di quizzes ini. Bisa juga kita copy dari Microsoft Word. Misalkan Bapak Ibu sudah mengetik, sudah mempunyai bank soal, tapi belum dalam format quizzes. Nah, itu bisa juga copy, berarti Bapak Ibu harus membuka file MS tadi, di copy, kemudian di paste, dipastekan di sini. Soalnya ya. Kalau mungkin bahasa Indonesia, kemudian IPS, mungkin gampang ya. Artinya tidak ada rumus-rumus. Nah, ini bisa copy terus paste di sini. Ya, sekarang masih matematika ya. Jadi kalau tadi pengurangan, sekarang perkalian. Perkalian misalkan 2, ini ketik biasa ya, kali 3 misalkan. Sama dengan berapa? Ini yang gampang-gampang dulu. Misalkan sama dengan 6, sama dengan 7 nomor 2, kemudian 8, kemudian 9. 9 ini ya. Nah, jawaban yang benar kita centrang hijau. Ini ya, solusinya ini. Kemudian kita simpan. Oke ya, berarti ini kita sudah menulis contoh kuis mengetik sendiri 3 soal. Ya, tadi mengetik bisa mengetik sendiri, bisa copy
dari dokumen MS Word atau bisa dipastekan di sini. Nah, bisa juga ini ya di sebelah kanan pertanyaan baru ini ada teleport. Teleport ini kita bisa gampangannya mengambil atau mengimpor dari bank soal yang ada di Quizzes. Ya. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang. Nah, sekarang kita klik teleport. Ini ya. Jadi ini contoh bank soal, karena kita tadi memilih matematik, maka yang akan muncul adalah bank soal matematika juga yang sudah dibuat oleh orang lain. Ya. Ini ada misalkan matematika 1, kemudian ada logika matematika, ada lagi matematika 1. Oke ya. Nah, sekarang misalkan kita pilih klik ini. Yang gampang-gampang saja ya. Mungkin yang atas ini. Jadi kita bisa memilih yang sesuai dengan pelajaran yang sudah pernah kita ajarkan ya. Kalau di sini nggak ada ya mau tidak mau kita harus mengetik sendiri. Ini contoh teleport ini supaya kita gampang aja. Tidak perlu ngetik ya. Ini contoh. Ini ternyata agak susah-susah ini. Kita pilih yang gampang, yang paling atas ya. Diketahui segitiga PQR dengan sudut P 45 derajat. Ini sekian ya. Jenisnya apa ya? Ini misalkan ya, kita ingin memilih mengimpor ini ya, maka kita klik tambah aja. Oke. Nah, soal yang sudah kita klik tambah ini sudah masuk ke sini. Kita tidak perlu mengetik. Ya. Oke. Nah, ini contohnya ada 4 soal. Ada 4 soal. Sudah skornya ini kualitasnya udah 10/10. Artinya udah maksimal ya. Jadi pilih nama kuis sudah kita inputkan, tambahkan gambar kuis juga sudah, tambahkan nilai kuis juga sudah, tambahkan setidaknya 3 pertanyaan juga sudah ini. Setidaknya 4 pertanyaan ini juga sudah. Artinya sebenarnya kita udah cukup membuat soal kuis ya, yang skornya udah bisa maksimal. Nah, karena sudah selesai ya, sudah selesai, maka kita bisa mengklik kembali. Ini kembali. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini kuis lengkapnya sudah. Nah, kalau sudah, kita bisa main langsung, bisa juga jadikan PR, bisa juga untuk latihan kita sendiri. Tapi karena kita yang membuat, ya kita sebenarnya langsung aja dijadikan PR siswa. Ya, nanti bisa kita atur siswa harus mengerjakan sampai kapan. Nah, ini contoh kita jadikan PR ya. Kita klik. Nah, misalkan PR tersebut, ya, kuis tersebut bisa dikerjakan siswa 1 hari dalam 1 hari. Berarti kita pilih apa nih? 10 Juli. Ya.
peserta didik harus menyelesaikan kuis dengan misalkan waktu 10 Juli. Atau bisa juga kalau cuman beberapa menit dari sekarang boleh 9 Juli. Ya. Misalkan 9 Juli, ini ya, waktunya misalkan nanti 12.00 PM ya, atau bukan 12 lah, misalkan 1 jam ke depan ya, ini 1 jam ke depan, kita set siswa untuk mengerjakan, mengumpulkan maksimal tanggal 9 Juli, waktunya maksimal pukul 1.00 PM, post meridian, 1 siang ya, 1 sore. Nah, kemudian kita bisa memilih pengaturannya ya. Ini bisa kita atur-atur. Berapa kali murid dapat mengerjakan kuis, bisa tak terbatas, atau bisa juga 1 kali saja ya. 1 kali, bisa diatur-atur ini ya, sesuai kebutuhan. Kemudian tunjukkan pertanyaan di game, ini aktif, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh default quiz. Ini saya biarkan ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba mengatur-atur yang sesuai yang mana. Ini default pilihan standar. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, kita sudah selesai membuat kuis. Ya. Dikumpulkan, membuat kuisnya ini. Barusan ya, pukul 9. Bukan pukul 9. Tanggal 9 Juli, pukul 11.50 barusan ya. A few second ago. Nah, kemudian misalkan kita akan membagikan link ke siswa, ya kita klik berbagi link ini. Ya. Misalkan kita klik aja ya ini ya, berbagi link. Oke. Linknya bisa kita share ke Google Classroom. Ya, bisa kita klik nanti Google Classroom yang Bapak Ibu punya ya, Google Classroom nanti kita bisa pilih misalkan matematika ya, kita pilih matematika kelas 7C misalkan. Nah, bisa juga biar cepat ya. Karena Google Classroom kan kadang siswa harus pakai laptop. Kalau pakai laptop kadang harus misalkan duduk di meja dengan manis siswanya. Nah, bisa juga kita share link, ini ya, klik linknya ini, dan kita kirim ke WA group, misalkan pakai HP, siswa pakai HP kan gampang ya, bisa sambil duduk dimanapun, bisa sambil mungkin di kendaraan misalkan ya mobil atau angkot atau di mana, itu bisa sambil mengerjakan kuis. Nah, kita share contohnya di sini. Kita share ke Bu Siti ya, Bu Jah Siti ini. Tadi udah copy, sekarang kita share. Nah, siswa yang sudah kita share linknya nanti bisa mengerjakan kuis. Nanti saya share juga ke ini ya, ke Raffi, Mahadara, dan kawan-kawan ya. Ini bisa dikerjakan nanti. Raffi dan kawan-kawan silakan dikerjakan sekarang Raffi atau Bu Siti kalau di-share ke guru-guru nanti bisa latihan saja. Silakan Bu Siti di-share ke guru-guru untuk mengerjakan barang semenit 2 menit. Ya, kita kembali ke mana nih? Oke ya. Kembali ke sini.
Sampai sini ada pertanyaan? Nah. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bisa diulang kembali Pak, mulai dari ini Pak. Mulai dari Pakai chatting aja Pak, kalau suaranya ini. Tulis di chatting. Kirim pesan chatting Pak. Biar dibaca Mahadara atau Raffi. Ada? Belum ada chattingnya, Pak. Oh ya. Diulangi dari mana Pak? Silakan. Kalau ada yang masih belum jelas. dari ini saja Pak. Dari pembuatan soal. Baik Pak, baik. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Pertama kita klik buat kuis baru. Oke. Kuis baru namanya atau ya kita buat lagi aja ya. Namanya sekarang misalkan apa ya? IPA lah misalkan ya. IPA. Sekarang malah saya yang nguing-nguing. Pengetahuan alam ya misalkan ya. Kita lanjut. Oke. Nah, kalau sudah akan muncul editor kuis ya. Dan tipe-tipenya apa saja? Tipenya misalkan pilihan ganda. Oke. Kita pilih klik pilihan ganda. Oke. Karena IPA, pelajaran IPA saya agak lupa malah. Misalkan apa ya? Gaya. Bukan gaya, ini fisika apa ya? Saya lupa. Ini aja lah, ini termasuk fisika bukan ya? Gaya yang dialami. Gaya yang dialami oleh semua benda. Misal ya, ini saya asal aja. Benda diam. Misal ya. Gravitasi, kemudian pegas. Ini saya asal saja ya. Kemudian sentripetal, sentrifugal. Oke ya. Ini contohnya.
kemudian kita klik misal jawaban yang benar ya. Klik gaya gravitasi. Nah, ini nanti jawaban yang benar di sini. Kalau sudah ya kita simpan. Ya, ini contoh kita membuat soal. Tadi kan klik pertanyaan baru, kita juga nanti klik pertanyaan baru. Nah, identitas dari kuis atau rincian dari kuis, kita bisa tambahkan. Di sini ya, misalkan ada pilihan ini. Pilihan apa saja, pilihan gambar. Ini supaya nanti muncul gambar ikonnya ya. Nah, gambarnya apa? Gambarnya adalah sesuai dengan pilihan kita. Misalkan saya memilih virtual background yang tadi saya pakai ya ini. Bahasa kita pilih yang sesuai. Misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, kita yang mudah saja yaitu kita pilih bahasa Indonesia. Indonesian, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih kelas yang sesuai. Misalkan ini agak susah ya gaya apa tadi, misalkan ini kelas 9. Kelas 9 ya, ini kan ada pilihan KG ini playgroup atau TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan seterusnya sampai kelas 12 atau bahkan sampai universitas. Ya, kita SMP kelas 3 misalkan kelas 9. Kemudian kuis tadi bisa kita lihat, bisa dilihat oleh semua orang yang kita kasih linknya. Maka kita pilih public link. Nah, kalau sudah, kita simpan. Oke ya, ini rincian kuis sudah kita simpan. Tinggal kita nanti menambahkan kuis, menambahkan soal lagi, sedemikian rupa sehingga nanti skor kualitas kuisnya ini 10/10. Ya, sampai 100% lah. Kalau ini kan berarti 7,5/10, artinya 75% Mas. Nanti sampai 100%. Nah, nanti oleh kuisis ini kita diminta menambahkan, minimal menambahkannya nanti sampai 4 pertanyaan. Itu ya. Istirahat sebentar mungkin ya, sebelum break, sebelum ini saya selesaikan, karena waktu sudah azan di sini. Oh ya, azan di sini sudah selesai, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi kita akan menambahkan soal baru. Soal baru bisa kita ketik. Ini ya, nanti tambah pertanyaan bisa kita ketik. Bisa juga kita impor. Kalau kita impor berarti kita teleport. Kita klik teleport. Nah, ini apa namanya? Muncul bank soal yang kita bisa tinggal menambahkan saja. Ya, tentu saja kita pilih yang sesuai ya. Ini IPA. Kita pilih yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan materi pelajaran yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sinkron misalkan. Pertemuan sinkron ataupun asinkron. Nah, ini contohnya ya, biar cepat. Ini ya, misalkan kita pilih soal yang paling atas misalkan. Kita klik tambah. Nah, soalnya udah langsung masuk nih. Ini ya, sudah masuk di sebelah kiri. Tadi bahasnya
Kita lanjut ya. Kita lanjut teleport lagi. Teleport lagi, kita klik teleport. Kita pilih soal mana yang akan kita pilih. Misalkan soalnya banyak dan banyak yang sesuai dengan pelajaran yang sudah kita sampaikan. Ya kita pilih, misalkan ini aja ya. Tahap perubahan bentuk tubuh hewan disebut ini ya. Nah, misalkan kita udah pernah menyampaikan mata pelajaran ini, ya udah kita tambahkan saja. Oh, udah masuk ya, udah masuk nih. Kemudian misalkan bawahnya nih, kita tambahkan lagi. Nah, udah masuk nih. Nah, kebetulan ini sudah 10/10, artinya udah 100% sebenarnya. Ya, kita bisa menambahkan sampai ke 10 soal ya. Ini contohnya karena 4 soal udah memenuhi ya nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah 10/10 ya, walaupun sudah 4 soal, nggak apa-apa. Kita kembali berarti nih. Kita kembali ya. Kita klik kembali nih kanan atas, kembali. Oke, soal udah kita buat. Nah, kita jadikan PR ke siswa misalkan. Kita jadikan PR ya. PR ke siswa. Tadi kita set waktunya kapan, pengumpulannya ya, atau maksimal pengerjaannya kapan. Nah, kita lanjutkan. Lanjut ya. Bisa disetting nih, yang bawahnya bisa disetting. Itu ya, kita udah membuat 2 kuis. Kita bisa melihat di sini kalau kita sudah membuat 2 kuis ya. Nah, ini sudah membuat 2 kuis. Oke, sebentar ya, saya udah ada catatan. Sebentar. Saya keluar dulu ya, coba saya keluar, masuk ke login satu lagi ya. Slide ini bisa terlihat ya, Bapak Ibu? Dara? Bisa terlihat, Pak. Oke. Jadi ini akun saya satu lagi, saya sudah membuat kuis. Kita lihat ini ya contohnya. Nah ini. Saya sudah membuat kuis kemarin ya, matematika dan matematika. Nah, kalau kita sebagai guru atau dosen akan melihat, bisa kita klik hasilnya. Klik hasilnya nih. Ini ya. Ini hasilnya, contoh ya. Contoh siswa kita, misalkan ini yang mengerjakan ada 9. Ketepatannya ada 79%. Ini contohnya. Siapa saja, misal ya, ini misalkan kita klik. Nah, ini misalkan kita klik ya. Ini 9 itu siapa saja, ini kita klik ya. Ini siswa saya ini, teman-temannya Mahadara, teman-temannya Nur Rafi. Ini Nur Rafi ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Ya, jadi siswa dalam mengerjakan kuis bisa harusnya ya, nanti Bapak Ibu menyampaikan ke siswa harus menuliskan nama dan NIM. Sebentar, saya laptopnya baterainya mau habis, sebentar ya.
Ya, jadi bisa kedengaran ya? Barusan baterai saya, laptopnya habis. Ya, ini contoh hasil pekerjaan mahasiswa saya. Contoh saja, oh Mahadara ada ini. Nah, sebaiknya nanti murid atau siswa-siswa Bapak Ibu dalam mengerjakan kuis harus menuliskan identitas yang jelas ya, yaitu nama dan nomor induk siswa, NIS ya, begitu. Nah ini hasilnya. Kemudian kita nanti ya materi berikutnya adalah praktek. Ini akan diulangi lagi, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Materi kita hari ini akan kita praktekkan kembali besok pagi. Ya, silakan malam ini nanti Bapak Ibu bisa mempelajari kembali. Linknya nanti akan kita share ya. Link videonya akan kita share. Pertemuan hari ini kita share. Silakan Bapak Ibu pelajari kembali. Mungkin karena waktunya sangat terbatas, saat ini belum jelas, bisa dipelajari kembali nanti malam, atau besok pagi akan dipraktekkan lagi oleh tim asisten. Nah, sekarang paling yang akan kita lihat, ini ya, cukup penting nanti adalah ini. Nilai-nilai tadi bisa kita unduh. Nah, ini bisa kita unduh ke Excel dan nanti bisa kita olah nilainya menjadi rekap nilai yang bisa kita kelola dengan Excel, begitu. Oke, mungkin pertemuan hari ini sudah cukup ya. Waktunya sudah lebih dari jam 12. Kita sementara ya, kita cukupkan dulu. Besok pagi kita praktekkan kembali. Nanti akan dipandu oleh mahasiswa kami, Pak. Mahasiswa biar bisa ini berinteraksi juga ini. Punya pengalaman juga, berdiskusi, sharing pengalaman dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Besok pagi ya. Kemudian besok sesi keduanya adalah pengelolaan nilai ya, dengan menggunakan Microsoft Excel yang akan disampaikan oleh Bapak Daru Arseno. Itu mungkin ya dari saya. Mangga sebelum saya tutup, kalau ada yang akan disampaikan dari perwakilan. Oke ya, tidak ada, mungkin masih ada gangguan teknis. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana tidak ada bahasa Indonesia ya. Besok dijelaskan oleh tim ya. Jadi dipilih setting, nanti dipilih bahasa yang sesuai. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke akun. Demikian. Masuk Pak Budi. Oh, sudah masuk? Sudah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Pak Budi, terima kasih atas penjelasannya mengenai Google Classroom, kemudian Quizzes, dan juga tadi Google Meet. Ini Ya. mudah-mudahan kami bisa memahaminya, tapi tetap memang perlu mungkin pengulangan kembali. Seperti nanti tadi Bapak akan menyampaikan videonya. Terima kasih sekali atas mudah-mudahan nanti dijadikan tutorial bagi kami untuk mempelajari lebih jauh lagi tentang materi-materi yang telah Bapak sampaikan. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak dan tim yang telah memberikan materi dengan begitu sabar, dan kami pada lemot Pak. Mahasiswanya mahasiswa ini, mahasiswa yang sudah ini generasi old kata Pak Cecep itu. Oh, jadi sekali
terima kasih Pak Budi. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan bagi Pak Budi dan tim. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Amin. Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan hari ini ya. Kita sampai ketemu kembali besok pagi jam 7.30. Mudah-mudahan besok pagi lebih segar lagi. Semangat pagi besok ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya live ya. Nanti kalau hostnya live, nanti udah bubar semua nanti ya. Silakan live masing-masing atau hostnya nanti ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, Pak.